Konseling melibatkan interaksi dan komunikasi antara dua orang, yaitu konselor dan konseli, baik secara langsung dengan bahasa verbal maupun secara tidak langsung dengan non-verbal. Winkle pada tahun 2005 mengemukakan konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka langsung dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Maka, masalah yang dihadapi oleh konseli dapat teratasi semuanya. Dalam memberikan bantuan, bisa kita simpulkan bertatap muka adalah salah satu komponen terjadinya interaksi dalam konseling. Sayangnya, masih banyak kendala yang kita temui ketika syaratnya harus bertatap muka langsung. Salah satunya adalah konseli yang merasa malu datang ke ruang BK saat jam sekolah berlangsung. Dan yang kedua adalah tidak ada kesempatan layanan konseling dalam keterbatasan waktu yang ada di sekolah. Konseling bukanlah suatu aktivitas tradisional yang tidak beradaptasi dengan zaman. Konseling selalu berinovasi mulai dari teknik-tekniknya hingga medianya seiring dengan perubahan individu yang mengikuti pola zaman. Hari ini kita hidup di era di mana internet sudah tidak asing, mulai dari kota hingga pelosok daerah sekalipun. Ini juga bisa menjadi peluang bagi guru BK untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul. Salah satu strategi bimbingan dan konseling era 4.0 ini berinovasi dengan media virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Strategi ini disebut sebagai cyber counseling. Pada tahun 2004, konsep ini juga didukung oleh Bloom yang menyatakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Kalau kamu baru pertama kali mengetahui channel Rubicon ini, kami adalah media update sekaligus wadah untuk memboosting eksistensi guru-guru BK, mahasiswa BK, orang tua yang ingin menjalin relasi dengan BK, semua orang yang memiliki ketertarikan dengan dunia BK. Terus dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share agar BK makin dikenal image positifnya dan bisa berbagi tips-tips bermanfaat lainnya. Terima kasih. Cross-Air Striker, G, dan Speyer pada tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul Online Counseling, A Handbook for Mental Health Professionals mengemukakan bahwa teks chat memungkinkan konselor untuk berkomunikasi dengan konseli secara real-time melalui internet. Proses terapeutik antara guru BK dan konseli berbasis teks memudahkan konseli mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan alasan tidak terlalu merasa diamati secara visual. Meskipun tanpa isyarat verbal dan kondisi fisik real time tidak teramati, proses konseling tetap bisa berjalan dengan baik. Strategi cyber counseling pun bisa digunakan dalam konteks konseling kelompok. Media yang digunakan bisa menggunakan WhatsApp yang diakomodir dalam bentuk grup chat. Hanya memang proses ini dirasa sangat menantang untuk dilakukan dan butuh guru BK dengan jam terbang tinggi untuk bisa melaksanakannya. Proses konseling ini memanfaatkan internet untuk bisa berinteraksi di aplikasi WhatsApp yang menyediakan fitur texting, telepon, ataupun video call. Kemudian Facebook, website, email, dan juga yang lainnya. Cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang bersifat non-interaktif dan interaktif. Non-interaktif bisa berupa situs yang berisi informasi dan narasumber self-help atau pertolongan mandiri. Sedangkan interaktif adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat ataupun instant messaging dan video conference. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email terapi ataupun
bulletin boards counseling interaktif. Konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif bentuk terapi melalui internet, di mana terdapat interaksi antara konseli dan konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu menurut Prasetyo dan Junaidi tahun 15. Fungsi cyber counseling. Yang pertama, proses bimbingan dan konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Hal ini ditujukan pada siswa yang belum dirasa cukup mendapatkan fasilitas konseling di sekolah. Yang kedua, kemudahan akses informasi dengan dibuatnya website khusus oleh masing-masing guru BK dalam unit kerjanya. Peserta didik akan bisa dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, waktu akan lebih efisien dengan berkembangnya teknologi internet. Lewat komputer atau lewat handphone yang sudah dilengkapi aplikasi internet, hubungan virtual antara konselor dengan konselor maupun antar konselor dengan konseli akan bisa berlangsung di mana saja, asalkan ada sinyal atau koneksi internet. Apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan cyber counseling? Ada 6 kriteria. Yang pertama, pastikan guru BK memiliki keterampilan cyber counseling, baik etik, prosedur, serta kemampuan teknis. Kriterianya adalah jiwa altruis, update teknologi, mengerti teknik grafis texting, dan memahami icon-icon emoticon agar bisa membaca emosi konseli. Teknik-teknik konseling yang akan digunakan juga perlu dipahami. Kemudian yang kedua, appointment, membuat janji pelaksanaan konseling untuk memudahkan penjadwalan ketersediaan layanan. Dan ini perlu dipastikan dengan membuat janji terlebih dahulu. Yang ketiga, handphone atau laptop. Memastikan perangkat yang akan digunakan support dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pastikan setting notifikasi pesan lain dinonaktifkan agar bisa fokus dengan kegiatan cyber counseling. Pastikan kapasitas data di perangkat cukup relatif besar untuk menampung percakapan kegiatan konseling. Selanjutnya yang keempat, kuota internet. Pastikan ketersediaan kuota internet cukup untuk waktu yang telah disepakati. Yang kelima, mekanisme kegiatan cyber counseling. Perlu diberikan guideline atau panduan bagaimana mekanisme batasan waktunya, cara meresponnya, kemudian dipastikan juga asas kerahasiaan dan komponen konseling lainnya terpenuhi. Yang keenam, tempat yang bebas intervensi dari suara ribut ataupun keramaian. Pastikan tempat yang nyaman tanpa gangguan suara yang sangat ribut ataupun jauh dari keramaian yang bisa memecah konsentrasi. Adapun beberapa model strategi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cyber counseling. Yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling berbasis website. Bisa kita sebut non-interaktif. Website disebut juga sebagai rumah di dunia maya. Siapapun bisa mengakses dan kapanpun bisa diakses. Di dalamnya bisa kita temui informasi mengenai bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, dan kita bisa mengajukan pertanyaan yang bisa di-reply real time ataupun juga ditangguhkan. Layanan bimbingan dan konseling via WhatsApp. Layanan ini cenderung diminati karena hampir semua siswa sudah menginstal aplikasi ini di masing-masing handphonenya. Baik guru BK maupun siswa, keduanya sama-sama ahli dalam menggunakannya karena dalam keseharian aktivitas chatting didominasi oleh WhatsApp. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk menelpon dengan biaya yang lebih murah dibanding telepon reguler. Akses video call juga bisa jadi alternatif apabila menginginkan metode tatap muka dalam pelayanannya. Ketiga, layanan konseling via email. Meski tak lazim digunakan untuk berbagi pesan dalam keseharian oleh siswa, namun layanan ini cukup efektif bila ingin memaparkan masalahnya, namun terbatas pada jam istirahat, jam tidur maksudnya,
dan juga jam sibuk di mana guru BK melayani konselor lain ataupun memang ada agenda dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Mekanismenya cukup fair. Tuliskan apa yang ada dalam benak kamu, kemudian tunggu balasan di waktu yang lain. Umumnya memang tidak real time. Apa saja sih kelebihan dari cyber counseling? Ada 4 kelebihan. Yang pertama, mudah diakses siswa yang membutuhkan, kapanpun, dimanapun, selagi ada koneksi internet. Yang kedua, memperluas jangkauan jumlah siswa yang dapat dibantu. Yang ketiga, menambah jam terbang guru BK agar semakin ahli. Kemudian yang keempat, mendorong individu bisa mengakses dan menerapkan self-help atau bantuan mandiri. Kemudian apa saja kekurangan dari cyber counseling? Yang pertama, sulit mengobservasi ekspresi sebenarnya dari konseling. Yang kedua, kurang peka terhadap emosi yang tidak ditampilkan. Yang ketiga, tidak dapat mengontrol perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Itulah pemahaman tentang cyber counseling hingga aplikasinya yang dapat kita coba. Semoga menambah wawasan kita dalam berinovasi dan menguatkan keterampilan kita di bidang konseling. Tunjukkan dukunganmu ke channel Rubicon dengan subscribe karena subscribe itu gratis. Berikan like dan komen agar kita bisa berdiskusi sekaligus mengerti konten apalagi yang perlu dibahas. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.